Kiai Imad Al-Kaburi apa Rizik Mangap Al-Kaburi? Faktanya reuni 411 Rizik Syihab kabur ke Mekah alasan umroh. Sebenarnya Rizik Syihab itu sudah tahu kalau mukibinya itu tinggal 1 RT. Gaya kamu Rizik kayak pengikutnya berpuluh-puluh juta padahal cuma 1 RT. Peserta aksi 411 kini hanya sisa puluhan orang. Tidak seperti beberapa tahun sebelumnya, ditambah lagi aksi kali ini ditinggal kabur Rizik Syihab. Coba, prestasi Rizik apa? Kehebatan kau jadi menantu si Rizik Imam Besar Bacot itu apa? Kau bangga sekali jadi menantu si Imam Bacot, Imam Besar Bacot. Prestasinya apa? Kepentingan masyarakat umum apa? Kepentingan untuk umat apa? Sehingga kau bangga sekali. Lagian pun kau cuman comot nama besar mertua, dan nama besarnya dia dikenal karena mulutnya yang gak bisa terkendali, mulutnya yang tidak bermoral, otaknya yang sengklek. Orang misalnya pakai nama orang tua, jelas orang tuanya mantan presiden misalnya, orang tuanya jenderal misalnya, orang tuanya artis misalnya. Coba kalian pikirkan nih, si Munib pakai nama besar mertuanya, dan mertuanya itu bangga sekali dia karena dia jadi menantu si Rizik. Mertuanya itu siapa? Prestasinya apa? Pernah melakukan apa untuk negeri ini? Cuman calo donasi, cuman pengepul sumbangan, cuman bos pengemis. Tetap cinta Habaib. Ternyata yang nulis komentar Habib sendiri. Ya Allah. Pada kemana ini Bebek? Dilarang. Kok jadi sepi? Bagaimana ini? Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba pada menghilang. Apakah mereka sudah tahu ya? Kita berbohong. Aku cucu Nabi kan bukan. Bagaimana ini? Ya sudah, kita pulang aja ke Yaman yuk. Pulang sekarang ini. Dongeng supernatural yang bikin mikir keras. Jadi ceritanya ada yang bilang bahwa Habib Abdurrahman Assegaf di umur 7 tahun udah bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. 1 rakaat cuy, 30 juz langsung. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Assegaf umur 7 tahun. Mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. Serius nih, kalau yang dibacanya itu surat Al-Ikhlas 3 kali sih masih masuk akal. Karena ada hadisnya tuh bahwa pahala baca surat Al-Ikhlas sama seperti membaca seluruh Al-Quran. Tapi kalau full 30 juz dalam 1 rakaat, ini mah bukan sholat, ini speedrun. Kalau Imam Masjidil Haram aja baca 1 juz dalam 1 rakaat, itu udah termasuk lama. Lah, ini bocil 7 tahun 1 rakaat langsung tamat, sungguh dongeng yang luar biasa. Luar biasa. Terus ada lagi nih kisah dari Muqaddam Tsani yang katanya 33 tahun nggak tidur baik siang maupun malam. Alasannya? Karena kalau nengok ke kanan lihat surga, nengok ke kiri lihat neraka, nengok ke atas lihat arsy Allah. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arsy-Nya Allah. Bisa kamu ikuti? Ibu Set,
Kagak tidur 33 tahun? Mikir atuh, mau sehebat apapun orangnya, tubuh manusia tetap butuh tidur. Ini kalau kakak tidur seminggu aja udah mulai halusinasi, lah ini 33 tahun. Boro-boro lihat surga sama neraka, yang ada malah lihat kuntilanak saking capeknya. Bahkan para nabi aja tidur. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidur dengan miring ke kanan. Lah ini, kok bisa nggak tidur sama sekali? Jangan-jangan jadi brand ambasador kopi 33 tahun? Terus lagi ada cerita kalau Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun, sholat subuh masih menggunakan wudhu dari Isya. Bisa kamu ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudhu Isya. 40 tahun sholat subuh pakai wudhu Isya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh pakai wudhu Isya. Kamu sholat subuhnya pakai apa? Pakai wudhu duhur kalau nggak duha, saudara-saudara. Para ulama, para aulia, para salaf sholat subuh pakai wudhu Isya. Nah, kalau yang ini mungkin bisa terjadi dan masuk akal karena memang ada wali-wali Allah yang istiqomah dalam ibadah. Tapi yang jadi masalah, cerita tentang kemuliaan ini sebenarnya bukan milik Syekh Abu Bakar bin Salim, melainkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitab Nurul Burhani yang ditulis oleh Syekh Muslim bin Abdurrahman Meranggen-Demak, disebutkan dengan jelas, Qala khatimuhu Syekhu Abu Abdullahi Muhammadu bin Abdul Fattahi Al-Harawi. خدمت الشيخ عبد القادر مدة 40 سنة وكان يصلي الصبح بوضوء العشاء هذه المدة كلها وكان إذا أحدث جد في وقته وضوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى العشاء دخل خلوته فلا يمكن أحد أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر ولقد أتاه الخليفة مرارا بالليل يقصد الاجتماع به فلا يقدر على ذلك. Yang artinya, pelayan Tuan Syekh yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi berkata, saya menjadi pelayan Tuan Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Setiap Tuan Syekh salat subuh, selalu menggunakan wudunya sholat Isya. Ini berjalan selama saya berkhidmat kepada Tuan Syekh. Dan bila hadas, Tuan Syekh segera berwudhu lalu sholat 2 rakaat. Apabila Tuan Syekh telah selesai sholat Isya, Tuan Syekh langsung masuk kamar tempat berkholwat, tidak seorang pun yang mampu dan berani memasukinya, dan tidak pernah keluar dari tempat khalwatnya kecuali fajar telah terbit. Berulang kali Raja Baghdad datang di malam hari dengan maksud ingin mengadakan pertemuan dengan Tuan Syekh, namun tidak bisa menemuinya. Nah, dari sini jelas cerita ini bukan tentang Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi entah kenapa si Bahar ini ngaco bahwa cerita itu milik Syekh Abu Bakar bin Salim. Lah, gimana sih? Kitab kuning jelas-jelas ada tulisannya, tapi masih aja asal nyomot buat diklaim ke Habib-Habib Yaman. Ini gimana ceritanya? Jadi kesimpulannya, si anak ini asal komot cerita. Udah suaranya keras, salah lagi. Salah lagi. Ada lagi yang lebih gila. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos dikisahkan gila. sekali duduk bisa membaca surat Yasin 90.000 kali. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. 90.000. Sabar. 90.000. Mari kita hitung. Surat Yasin itu ada 83 ayat. Sekarang kalau baca Yasin 90.000 kali, berarti total ayat yang dibaca adalah 7.470.000 ayat. Kalau rata-rata baca satu Yasin butuh 7 menit, maka butuh sekitar 630.000 menit alias 10.500 jam atau 437 hari tanpa berhenti. 470 Ini orang sakti benar. Baca Yasin 90.000 kali tapi nggak makan, nggak minum, nggak BAB. Udah bukan manusia, ini mah Google Text to Speech dalam mode turbo. Astagfirullahaladzim. Dongeng tingkat dewa. Yang paling bikin ngakak adalah setiap kali ada ceramah, banyak banget yang menceritakan kehebatan para Habib Alawi seolah-olah mereka yang paling sakti. Bahkan wali-wali Nusantara sekarang nama-namanya diklaim jadi Habib juga. Terus yang lebih kocak lagi, kalau baca kitab kuning itu kan dari kanan ke kiri. Lah, dia baca dari kiri ke kanan. Kan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Selama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya, yakni
يعني في ذنبه من المؤمنين يخرج في ذنبه من المؤمنين يخرج. Ini sih bukan lagi salah baca, ini salah peradaban. Dastam, dasar tak tahu malu. Aduh, ya Allah, Begitulah astagfirullahaladzim. makam dibongkar, Habib lagi ngaji di kursi emas. Jadi, ada cerita dari seorang Habib yang katanya pas di Jambal, ada makam lama yang mau digali buat pemakaman baru. Pas digali, ternyata itu makamnya Habib Musyaikh. Dan katanya pas papan makamnya dibuka, si Habib ini lagi duduk santai di atas kursi emas sambil ngaji. Di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan, jadi kalau orang sudah lama dimakamkan, itu digali, kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyaikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyaikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas badan, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Astagfirullah, kursi emas guys. Udah kayak raja di negeri dongeng. Ini cerita mistis atau lagi audisi buat film Marvel? Lah gimana? Udah meninggal tapi masih ngaji baca Quran di kursi emas? Ini bukan horor, ini kayak skrip sinetron yang kelewat halu. Kalau beneran kejadian, kenapa nggak dipotret atau direkam? Sekarang era digital bos, masa nggak ada bukti? Terus, kalau duduk di kursi emas, berarti di dalam kubur ada ruang tamunya dong? Waras woi, waras. Dua, Novel Al-Idrus. Yang nggak cinta Habib Rizik nggak masuk surga. Waduh, ini sih pernyataan yang bikin surga berasa klub eksklusif. Katanya kalau nggak cinta Habib Rizik, nggak masuk surga. Lah, ini sejak kapan surga pakai tiket VIP? Repot kuburan syafaatmu ya Rasulullah. Mahsyar syafaatmu ya Rasulullah. Mau masuk surga syafaatmu ya Rasulullah. Nabi tanya modalnya apa? Tresno, putun jenengan Kanjeng Nabi masuk. Tapi selain Habib Rizik, gak sido. Itu metu kaiso metu gak butuh awakmu, silahkan kamu ngadep Allah, bawa sholatmu silahkan, bawa zikirmu silahkan, jalan selamat. Kalau cinta Habib Rizik jadi syarat masuk surga, terus gimana nasib umat Islam di seluruh dunia yang bahkan nggak tahu dia siapa? Para sahabat Nabi, para wali, para ulama besar dari zaman dulu, masa harus daftar jadi fans Rizik dulu biar bisa masuk surga? Ini mah bukan surga, tapi fanbase. Habib Rizik itu Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Orang soleh, pejuang yang luar biasa, tinggal modal cinta kok angel man. Tambah modal melu komentar aneh-aneh, hati-hati double nerokon, hati-hati double nerokon. Habis ini mati. Jenengan kalau mati dikubur cari syafaat siapa? Salatmu salat ranggeneh gaya, salatmu salat ranggeneh gaya. Apa zikirmu zikir ngelamun gaya, sodakoh gak ikhlas ria gaya. Ayo apa meneh?
Lagian Habib Rizik kan kita tahu sendiri sering ngomong kasar, provokasi sana-sini. Kalau wali-wali Allah itu orangnya santun, lembut, dan penuh hikmah, masa ini wali tapi hobi ngomong kotor? Berhubung, ubros, berhubung siraku. 3. Yang koreksi Habib mirip iblis. Novel Al-Idrus juga bilang, siapa yang mengkritik Habib itu mirip iblis. Nah lo, jadi kalau Habib salah nggak boleh dikoreksi. Lah ini gimana sih? Habib Masa kok manusia seperti bisa kebal itu? kritik? Nah ini. Santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kalau memang cucu Rasulullah, harusnya justru lebih terbuka dengan kebenaran, bukan malah main ancam-ancaman kayak gini. Terus kalau semua Habib kebal kritik, terus kalau ada Habib yang kelakuannya nyeleneh gimana? Masa mau diem aja? Ini sih mirip sistem raja, gak bisa salah. Yang lebih kocak, Habib itu sendiri kan belum tentu keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu namanya Sayyid atau Syarif, bukan Habib. Jadi kalau nasabnya aja masih diragukan, kok berani-beraninya bawa nama iblis segala? 4. Siapa benci Habib mati dalam keadaan kafir? Wah, makin serem aja ini ancamannya. Katanya siapa yang benci Habib bakal mati dalam keadaan kafir. Makanya kita jadi umat Nabi harus yang nurut sama Nabi. Kadar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dilihat dari kecintaan kita kepada zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kemarin, Masya Allah, yang teman Instagram sama saya, itu Masya Allah 2 kali postingan saya tentang Habib Rizik di banned. Ada apa? Instagram ini tutup sama Habib Rizik. Habib Rizik, zuriyah Nabi Muhammad, zuriyah Nabi Muhammad, cucunya Rasulullah, cucunya Rasulullah, cucunya Rasulullah. Hati-hati kalau ada kita sebagai umat Nabi Muhammad yang benci terhadap keluarganya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, man mata bughdi ali Muhammad mata kafiran walau kana aliman. Siapa orang yang dalam hatinya tertanam rasa benci terhadap keluarga Nabi, tertanam rasa gedek kepada keluarga Rasulullah, maka Allah akan matikan orang tersebut mati dalam keadaan Lah kalau gitu, orang-orang Islam di negara yang nggak ada Habib gimana? Orang di Cina, Afrika, Eropa, Amerika yang nggak pernah ketemu Habib sama sekali, masa dikategorikan kafir gara-gara nggak ngefans sama Habib? Dan kalau lihat kenyataan, ada loh Habib yang doyan minta duit umat atas nama Nabi, ada yang kelakuannya jauh dari akhlak Rasulullah, masa kalau kita nggak suka malah dikafir-kafirin? Ini bukan dakwah, ini kayak ultimatum marketing. Masa iman ditentukan dari harus ngefans sama seseorang? Padahal di Al-Quran jelas, keimanan itu dari hati, amal perbuatan, dan ketakwaan kepada Allah. Bukan dari seberapa ngefans kita sama seseorang. Jadi kesimpulannya, banyak banget klaim-klaim aneh yang kalau kita pakai akal sehat bakal bikin kita tepok jidat. Dakwah itu harusnya ngajak ke jalan yang benar, bukan malah bikin mitos-mitos nggak masuk akal dan ancam-ancam surga neraka seenaknya. Buat kalian yang nonton, inget ya, Islam itu agama yang pakai dalil, bukan agama yang main ancam-ancaman kayak gini. Jangan gampang percaya sama cerita-cerita mistis tanpa bukti. Inilah seruan Kiai Imad yang paling top sejauh ini ditujukan kepada segenap kaum Ba'alwi yang masih merasa sebagai keturunan Nabi. Seruan yang berupa anjuran bijak, to the point, nyelekit dan cetar membahana pernah beliau tulis pada bulan Juli 2024 di situs nahdlatululum.com. Simak berikut ini. Batalnya nasab Ba'alwi tidak bisa disohihkan dengan mengumpulkan massa. Terputusnya nasab tidak bisa disambung dengan pidato berapi-api. Haplogrup G tidak bisa berubah menjadi J1 dengan berzikir dan berziarah. Tetapi, semua akan indah jika dihadapi dengan mulai bersifat qanaah, taslim, dan ridho dengan takdir yang ditulis yang maha bijaksana. Luka hati akan semakin menganga, kesedihan akan semakin tiada tarah, malu akan semakin tiada terkira jika semua dihadapi dengan melawan ketentuan yang kuasa. Mulai beradaptasi dan menjalani hidup apa adanya adalah jalan keselamatan untuk hari ini dan masa yang akan datang. Untuk kita dan anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani.
Kalian pernah ingat enggak ceramah-ceramah kaum Habib Ba'alawi di panggung-panggung dakwah mereka yang sering bercerita bahwa kemerdekaan Republik Indonesia, hari proklamasi itu hasil bisikan dari Habib Ali Kuingtang kepada Bung Karno. Ini jelas dusta, saudaraku. Jadi Habib Ali Kuingtang selain mendapatkan medali salib Belanda, ya, juga mendapatkan medali singa Belanda. Termasuk Usman bin Yahya sama juga mendapatkan medali singa Belanda. Kalau Habib Ali Kuingtang justru malah medalinya 2. Bagaimana mungkin antek-antek Belanda bisa menjadi inisiator pembisik hari kemerdekaan Republik Indonesia? Maka yang diceritakan UAS, diceritakan UAS itu jelas bagian dari konspirasi kebohongan secara masif dari kelompok pribumi yang disinyalir menjadi corong dari kaum Habib Ba'alawi. Yang betul, saudaraku, bahwa hari kemerdekaan Republik Indonesia itu atas inisiatif Bung Karno memberikan perintah, mengutus utusan sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana utusan Bung Karno matur kepada Hadratus Syekh bahwa beliau datang sowan itu atas perintah Bung Karno. Di depan Hadratus Syekh, utusan Bung Karno menyampaikan, meminta nasihat, masukan, hari, tanggal, bulan untuk bisa membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena ini penting, maka Hadratus Syekh berkoordinasi dengan Kiai Wahab Hasbullah beserta kiai-kiai se-Jawa Madura saat itu. Seluruh kiai menjalankan sholat istikharah. Dari istikharah para kiai tadi, maka ditentukan tanggal, yaitu 17 Agustus 1945, di mana saat itu pas bulan Ramadan, hari Jumat, tanggal 9 Ramadan. Inilah yang betul, bukan dongeng Habib. Dari mana mereka mengeklaim itu? Tidak ada satu Habib pun yang terlibat atas kemerdekaan Republik Indonesia. Jangankan terlibat, Indonesia sudah merdeka saja. Ada ndak para Habib Ba'alawi sebelum ada tesis Kiai Imad itu mau menghormat kepada Sang Saka Merah Putih yang diperjuangkan oleh anak-anak bangsa kala itu dengan darah, jiwa, raga, bahkan nyawa mereka. Pernah ndak mereka di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia mereka mengadakan upacara bendera sebagai simbol bentuk kecintaan dengan bangsa kita? Ndak ada. Ndak ada kaum Ba'alawi ini mau menghormat, bahkan menghormat bendera ini ya sebagian dari kalangan ya garis keras itu diharamkan. Kan sangat miris kalau hari ini kalian lupa atas jejak digital dari kelompok ini kala itu, baik jejak sejarah yang kelam atau jejak digital yang baru aja bisa kita lihat. Maka sadarlah wahai saudaraku, bukti bahwa kaum Habib Ba'alawi tidak pernah terlibat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di makam-makam pahlawan yang ada di Jakarta, Surabaya, dan makam-makam pahlawan yang lain. Tidak ada satupun jasad Ba'alawi, Habib-Habib ini tertanam, dikubur di sana. Itu bukti bahwa mereka tidak ada satupun
yang menjadi pejuang atau pahlawan. Boro-boro menjadi pejuang atau pahlawan, memikul senjata pun tidak pernah. Yang ada kala itu mereka bagian daripada antek-anteknya Belanda. Maka Kiai Gus Nyun Sewu, terutama ya di kalangan NU PBNU, sadarlah bahwa kelompok mereka itu adalah kelompok penjilat, ya, pengadu domba yang harus kita waspadai. Jangan sampai anak-anak bangsa ini terbodohi, terkelabuhi oleh pengakuan mereka sebagai duriah Nabi. Sudah terang benderang bahwa lewat genetik DNA saja mereka mustahil sebagai duriah Nabi karena tidak punya genetik Arab. Belum lagi dikaji dengan ilmu nasab, ilmu sejarah. Maka kalau Kiai NU, Kiai PBNU, gus-gusnya kalau masih membela kelompok-kelompok ini, mereka bagian daripada pengkhianat Nahdlatul Ulama. Jangan pernah ngaku Kiai NU, Gus NU kalau kalian menjadi penjilat, jongos dari kaum ini. Dunia keilmuan Islam di Nusantara kembali dihebohkan dengan sebuah temuan yang mengejutkan. Sebuah manuskrip kuno Sulam At-Taufik ditemukan di Madura dengan tanggal penulisan yang tercatat pada tahun 1021 Hijriah, bertepatan dengan 1612 Masehi. Penemuan ini bertentangan dengan klaim yang selama ini diterima luas, bahwa kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, Ba'alawi, pada tahun 1241 Hijriah, atau 1826 Masehi di Hadramaut, Yaman. Selisih waktu antara kedua versi ini mencapai 241 tahun, sebuah perbedaan signifikan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Selama berabad-abad, kitab Sulam Taufik diklaim sebagai karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, seorang ulama dari kalangan Ba'alawi. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam ilmu tauhid, fiqih, dan tasawuf bagi umat Islam, khususnya di Nusantara. Namun penemuan naskah kuno ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Syekh Abdullah benar-benar penulis asli kitab ini? Ataukah ia hanya menyalin karya ulama Nusantara dan kemudian mengklaimnya sebagai karyanya sendiri? Lebih jauh muncul dugaan yang lebih berani. Apakah Syekh Abdullah merupakan tokoh historis yang nyata? Ataukah hanya sosok fiktif yang diciptakan untuk menyandarkan kitab ini kepada Ba'alawi? Kecurigaan ini semakin kuat jika kita melihat pola yang sama pada Ratib, yang diklaim sebagai karya Habib Abdullah Al-Haddad, tetapi ternyata memiliki kemiripan mencolok dengan karya Syekh Ar-Rifai. Penemuan ini membuka kembali perdebatan tentang bagaimana kelompok imigran Yaman dari kalangan Ba'alawi berperan dalam sejarah keilmuan Islam di Nusantara. Sejak masa kolonial, banyak kitab yang diduga merupakan karya ulama lokal justru diklaim sebagai pemikiran ulama Hadramaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Maulana Ishak, admin dari channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk berdiskusi tentang mengenai para Habib Ba'alawi dan nasab mereka. Diskusi ini memang agak sedikit sensitif, tapi kita harus membahasnya secara kepala dingin, tidak memojokkan kelompok manapun, tidak menyudutkan kelompok manapun, ataupun mengucapkan ujaran kebencian kepada kelompok manapun. Jadi meskipun kita merupakan pendukung dari Kiai Haji Madudin, maksud saya meskipun saya ataupun para sahabat merupakan pendukung dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, kita juga tetap menghormati kelompok para Habib dan para muhibinnya. Jadi kita boleh mendukung kelompok masing-masing, tapi kita juga harus menghormati pendapat dari kelompok masing-masing, begitu. Dalam pembahasan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk membahas mengenai perihal dari nasab para Habib Ba'alawi ini. Jadi begini, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sebenarnya mengomentari atau menyebutkan bahwa para Habib Ba'alawi itu sama sekali bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bukan sekedar mengucap atau omong doang, ataupun karena merasa sangat benci kepada para Habib sehingga beliau menyebut kalian itu sebenarnya bukan cucu Nabi, bukan ya.
Tetapi karena Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu menemukan banyak fakta-fakta ataupun data-data yang membuktikan bahwa para Habib Balawi itu sama sekali tidak memiliki kesinambungan atau ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itulah yang membuat Kiai Imad sering meminta bukti yang kuat kepada para Habib, seperti meminta untuk melakukan tes DNA yang membuktikan bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad itu bukan ulama biasa ya, beliau itu termasuk salah satu ulama ternama yang juga merupakan ulama ahli nasab di Indonesia ini. Dalam Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh dalil dan bukti. Al-Quran berkali-kali mengajarkan agar manusia menggunakan akal berpikir dan memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Karena itu membahas sejarah bukan berarti menghina agama. Nah, Kiai Imad tidak menyudutkan kelompok para Habib, tapi beliau hanya meminta pembuktian. Jadi dalam Islam sendiri, seperti yang saya bacakan tadi saja, sudah dijelaskan bahwa kita diajarkan untuk menggunakan akal untuk berpikir agar dapat memeriksa informasi sebelum mempercayai. Jadi kita mendengar kabar bahwa si A seperti ini, si B seperti ini, tapi kebenarannya belum tentu, karena maksud saya kebenarannya belum tentu. Karena itulah kita harus menggunakan akal pikiran kita sebelum langsung mempercayainya. Itulah metode yang digunakan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, sehingga beliau mengajarkan kita agar tidak langsung mempercayai jika mereka telah mengklaim diri mereka sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW sebelum mereka memberikan bukti-bukti yang kuat. Sedangkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani saja telah menemukan banyak bukti-bukti yang lengkap bahwa para Habib Balawi ini sebenarnya bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya seperti yang pernah beliau sampaikan bahwa Ahmad bin Isa itu sama sekali tidak tidak pernah memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Nah, si Ubaidillah inilah yang merupakan kakek buyut dari para Habib Balawi. Jadi Ahmad bin Isa itu memang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut dari ayah kandung dari Ubaidillah atau kakek buyutnya dari para Habib Balawi. Sedangkan Kiai Imad menemukan bukti bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Jadi dari satu itu saja sudah terbukti bahwa para Habib Balawi sama sekali tidak memiliki ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, banyak lagi metode-metode yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang sangat lengkap sehingga mendukung kuat tesis ilmiah beliau. Saya menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.